Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini Ibu akan menjelaskan tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil dari teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, ini merupakan ringkasan ya dari bacaan di atas ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, begitu ya. Ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Ya, manfaat teknologi pangannya adalah membuat makanan jenis baru atau jenis makanan baru. Nah, dan zat gizi pada tempe ini dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Gitu ya. Jadi, manfaat teknologi pangan yaitu mengubah kacang kedelai menjadi jenis makanan baru berupa tempe, dan ya, zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Dengan catatan mengolahnya juga harus benar. Jadi tempe itu boleh dimakan mentah ya, itu lebih bagus gizinya daripada yang digoreng. Nah, kalau ingin sehat, kalau tidak mau hanya mentah saja, boleh dikukus. Dikukus jauh lebih baik daripada digoreng atau dibakar ya. Selanjutnya, lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nah, ada konsumsi, ada kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Nah, ini gampang ya. Coba, kalau kita sudah baca teks yang di atas tadi, kita akan tahu jawaban ini. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Ya, bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, ya kan? Mudah kalau kalian sudah atau Ananda sudah membaca teksnya, ya. Oke, kita selanjutnya ke halaman ini ya. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci.
Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Baik, kita baca lagi selanjutnya. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyak gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 gelas sama dengan 1 panci. 1 panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Ini sama dengan 9 gelas satuan ya. Ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Yang ini ada 3 gelas satuan. Yang ini ada 10 gelas satuan. Oke, mari kita nomorin aja ya biar enak. Panci pertama atau nomor 1 ada 3 gelas satuan. Panci kedua atau nomor 2 itu ada 10 gelas satuan. Panci ketiga itu ada 2 gelas satuan. Panci keempat ada 6 gelas satuan. Dan panci kelima ada 1 gelas satuan. Nah, jadi yang paling banyak adalah volume panci nomor 2. Sedangkan yang paling sedikit berapa, Nak? Nomor 1. Oke. Mudah ya. Ayo berdiskusi. Nah, bacalah teks bacaan berikut. Ya, ini sedang membuat tempe mereka. Ya, setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Ya, tidak jadi diolah atau tidak jadi dibuat. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Ibu juga suka tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, perlu diingat, tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Mari kita kita lihat di sini ada Ayu menulis. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, sekarang ini kan ada beberapa tulisan warna-warni nih. Kita akan masukkan ke dalam sini. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Perlu ditiru berarti segala sesuatu yang baik. Sedangkan perlu dihindari adalah segala sesuatu yang jelek atau tidak bagus ya, tidak baik. Nah ya, coba muncul sikap tenggang rasa baik. Baik berarti perlu ditiru. Kalau berbeda pendapat, nah, boleh sih sebenarnya berbeda pendapat, tapi kita harus bisa mengalah begitu ya, tapi tidak kita masukkan dulu ke dalam sini. Perang antar suku bangsa.
perlu dihindari. Memahami berperasaan orang lain perlu ditiru. Saling melengkapi satu sama lain perlu ditiru. Memicu pertengkaran perlu dihindari. Menghargai perbedaan perlu ditiru. Memaksakan kehendak perlu dihindari. Memperkaya wawasan perlu ditiru. Tidak mau bersatu perlu dihindari. Begitu ya. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya berbeda pendapat ini nggak masalah selama kita itu bisa saling menghargai ya. Oke. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik ya. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga semakin memahami materi ini dan kita akan mudah dalam mengerjakan setiap soal-soal atau menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.